Terus si Panji sempet ngontek lu nggak? Belum, Oh, tapi belum. dia komen, Komennya apa? nitip sendal. Ya, selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Boleh tepuk tangan dulu. Kita kedatangan Mega Salsabila, Yeah. si pemberani. Bentar lagi katanya dia akan masuk di jajaran founder Stand Up Indo. Indonesia. Oh iya. Nggak bisa dong, founder kan yang berdiriin. Ya, kan lo mendirikan ini, pemberani kritik. Lu mendirikan emosi orang ya. Buat yang belum ingat mungkin ya ini ya, apa yang Mega lakukan di saat Total Politik bikin acara. Ini dia. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktik dinasti terjadi di istri lu sendiri. Oke ya. Ya. Mega? Iya bang. Ini kan udah lama lah. Ya. Udah lama lah. Gak usah diungkit-ungkit lagi sebenarnya. Ya. Lagi. Tapi gue pengen tahu, lo Itu namanya diungkit bang. oh iya. Gak diungkit sih, kita nanya lebih dalam aja Iya, sih. lebih dalam aja. Lo sesusah apa sih sampai seberani itu? Oh harus susah ya biar jadi berani. Iya, biasanya kan orang yang susah banget udah nggak ada, udahlah isi going aja Iya, udah gue gitu. nothing tulus lah, gue Nothing sikat tulus, aja semua sikat nih. aja lah semuanya. Founder gue sikat lah nih, presiden stand up Indo gue sikat lah, Iya. gue nggak dapat jatah gue sikat lah gitu. Apa yang melatar belakangi lo seperti itu? Apa ya bang? By the way, lo boleh nimpuk kita kok. Kita nggak boleh nimpuk lo karena lo kan jajarannya beda sama kita. Udah beda levelnya udah beda banget sekarang. Aduh. Sorry ya. Iya. Bang jangan gitu bang. Bang jangan gitu. Gue takut di roasting. Iya, gue lebih kena pegel sih, udah tua. Bagaimana? Timbuk aja ntar silakan ya kalau kesel sama kita apapun itu. Tapi pertanyaannya kenapa? Apa sih yang latar belakangi lo berani nulis kayak gitu? Bahkan katanya ada yang nelfon, kok lo seberani itu sih gitu? Itu gosip ya? Gosip ya? Gak ada. Senior ya ngapun ya? Enggak ada. Astagfirullah. Lo setuju emang kalau ada yang ngomong gitu ke Mega? Enggak lah, ngapain? Ngatur-ngatur komedi orang. Lu kan berkomedi. Sebenarnya materi itu udah ada. Oh, udah lama keselnya. Keresahan tentang komika kabupaten udah ada. Tapi belum tahu mau dibawain di mana. Oh. Waktu itu ada kesempatan dikirim komunitas untuk mewakili kabupaten di Somasi. Pengen bawain keresahan itu tapi kurang pinggir jurang. Oh, kurang pas ya. Kurang pas jadi bahas Momennya. tapera waktu itu akhirnya. Terus tiba-tiba diundang Total Politik untuk roasting Total Politik. Aslinya tuh Oh gitu. Pastinya kan roasting si Budi sama si Ari. iya, tapi gua kekurangan bahan untuk mereka karena bahannya cuma ada video yang itu doang kan untuk jadi bahan. Gua cari-cari tentang mereka juga nggak ada. Gitu-gitu Mereka aja. gitu ya. Akhirnya gua bahas kemana ya? Oh iya dia kan trendingnya waktu itu pas sama Bang Panji nih. Udah gua punya materi keresahan kabupaten. Ya udah gue cocok kolegi aja ke Bang Panji karena Bang Panji di situ juga waktu itu saat itu kan sampai sekarang kan founder kan dia berdiri. Oh kayaknya masuk deh. Gue tanya kan sama teman-teman sama ketua Kaptang juga ada teman-teman komunitas. Ini Aman kalau nggak? gue bawain ini aman nggak? Aman sih aman. Terus ada teman-teman gue yang jadi volunteer stand up fest waktu itu masuk sih kalau lu bawain itu emang dia emang kenyataannya gitu. Nah, gitu. faktanya begitu. Faktanya. Soalnya kan gue nggak nonton stand up fest bang. Oke. Itu keresahan banyak orang. Udah bawain gitu. Gue sih nggak berani kok jadi lo. Lo berani nggak? Enggak lah. Gila. Sebenarnya yang bikin gue berani karena Bang Panji anak stand up, Kak Gamila istrinya juga anak stand up. Jadi kayaknya kalau gue bawain itu kemungkinan cuma dua. Apa aja? Kalau nggak gue di roasting balik, ya mereka mengamini gitu. Oh, Jadi kayaknya aman gitu. Nggak karena gue terlalu berani nggak. Gue pikirin juga itu lama mikirnya bang. Oke. Sampai akhirnya udahlah bawain aja. Tapi akhirnya yang lu rasain ada kemungkinan yang ketiga kan? Apa? Ya lu kayaknya mulai dibenci gitu sama orang-orang. Oh iya, enggak kan? Sama fansnya Bang Panji. Oh lu diserang juga? Diserang. Gue baru tahu nih apa? Iya, iya. Mereka nyerang apa? Tolol gitu kayak ini tuh stand up lu tahu nggak sih artinya founder gitu. Founder dinasti politik beda sama founder mah dia yang diriin terserah dia mau nampilin siapa istrinya atau anaknya terserah dia orang dia founder Lah gitu. komennya kocak banget. Sama aja mengiyakan kalau dia itu raja. Berarti Jokowi bebas dong. Kan founder dinasti Jokowi dia. Naruh anaknya boleh, naruh istrinya boleh. Iya, Sama kan? Sama. Mirip dong. Mirip. Bener. Bener. Bener.
Ya namanya juga komedi, gue paling balasnya yang nggak usah disama-samain, emang beda gitu. Oke, terus? Orang cuma cocokologi aja, kebetulan Bang Panji kan ngomong tentang ini, gue masukin aja omongannya. Tapi pasti secara apa? Ya maksudnya ada dibuktikan gitu bahwa sebenarnya bukan Panji juga yang minta dia naik ke situ kan? Iya, Bukan Panji yang nentuin kan? Kita kan semuanya tahu dari awal kalau bukan founder yang nentuin stand up betul. guys. Jadi akhirnya itu cuma buat komedi aja. Buat komedi gitu. aja. Tapi keberaniannya membuahkan hasil. Karena dia dapat janji dari Ajis ya. Kan Oh, Ajis terbuka juga kan. Ajis tuh nelfon loh. Nelfon pas abis tayangan itu viral Rame, di Twitter, dia telepon. Apa dia bilang? Kata Bang Ajis, Mega tahu nggak yang pilih line up Line up? Sana Fest? Kalau bukan gua, bukan Ko Erwin, bukan founder, tahu Bang. Oh terus gue takutnya lu nggak tahu, jadinya akhirnya salah paham gitu. Oh, siapa sih yang pilih? Kak Wahoy. Beneran itu dia yang milih? Gak Nggak tahu. mungkin, nggak mungkin Wahyu yang milih dong. Nggak mungkin dong. Terus? Terus Bang Ajis menjelaskan kalau itu bergilir kok, lu tenang aja nanti juga ada gilirannya gitu. Gue bilang ke Bang Ajis, maaf ya Bang Ajis kalau gue terlalu berani terus kalau misalkan ini bikin jadi rame gitu. Terus kata Bang Ajis aman, selagi lu lucu sih aman sih kata Bang Ya, Ajis. fair, Terus gue Ajis harus fair. gimana Bang Ajis, gue harus minta maaf gak sama Bang Panji karena nggak izin mau bawain materi ini. Terus kata Bang Ajis, enggak sih kalau menurut gue Bang Panji juga pasti mikir lucu yang penting. Pasti dimaafkan sih kalau lucu gitu. Ya. Terus si Panji sempet ngontek lu nggak? Belum, tapi belum. dia komen Komennya apa? nitip sendal. Oh, nitip sendal di komen kalau rame gitu. Terus tapi itu kan membuat Ajis menjanjikan satu slot di lo tahun depan ya. Kapan sih Stand Up Fest? Iya, 2025. 2025 itu buat lo karena Adri Coki sama Muslim nggak bakal tampil lagi. Sudah pasti sih itu, sudah pasti. Pokoknya masih ada ML nggak bisa lah. Ya kita terima aja nggak apa-apa. Nggak jadinya kita benci sama aja sama yang lain juga. Emang aja tuh si Coki sama si Muslim. Iya, terus apalagi tekanan buat lo setelah itu? Ada? Ada. Kayak orang-orang yang ada menunggangi video gue lah. Pendukung dari mana nyerang Bang Panji dengan potongan video gue. Oh. Terus Enggak, maksudnya berarti ada yang nunggangin lu buat ngerosting Panji lewat video lu kan? Maksudnya Panji pernah ngomong sama lawannya begini, terus diserang sama video lo. orang-orang parpol tuh biasanya. Oh. Akhirnya motong video gue, Ji lu sadar diri gitu-gitu. Parpol Jadi mana? nggak tahu di Twitter ya ramenya, soalnya gue nggak punya Twitter Bang. Terus lu kalau lu sendiri tadi katanya ada yang nyerang lu pakai video lu juga. Apa tuh? Yang itu yang ditotok politik, terus gue kan sering gini-gini Bang, terus gue dituduh narkoba lu ya. Tapi enggak kan? Enggak, dulu iya. Dulu iya, bagus. Dulu iya tapi ke bawah sampai sekarang. Iya. Gini-gininya. Gesturnya masih ada Iya. ya. Enggak di sini masih nempel lah. Dari dulu suka banget. Diselotip ya? Diselotip lumayan. Lem Ibon kan? Iya, tapi gue nggak ketangkap Bang. Siapa yang ketangkep? Ada Coki. Iya, betul. Gua kan pesantren. Benar. Berarti ini ada keuntungan sebenarnya buat lu. Lu bisa deket sama parpol atau dapat job dari parpol. Nah, ada yang nawarin nggak? Ada yang nawarin kerjaan nggak? Atau lu jadi pendukung apa gitu? Pendukung siapa? Belum ada sih sekarang, Yang nawarin sama sekali belum ada? belum ada. Tapi habis dari video itu rame, ada orang-orang juga yang ngedukung gitu. Kayaknya lu jadi ini aja, wakil rakyat gitu-gitu. Apaan gue kagak ngerti gitu-gitu. Dia nggak tahu wakil rakyat mahal. Kampanyenya. Oh mahal Bang? Mahal lah buat kampanye tuh kan duit sendiri. Oh berarti Marcel kampanye ada sendiri? Oh enggak. Maksudnya kan Marcel tuh ilmu sosialnya kan tinggi dia, jadi punya banyak teman untuk backup. Ada gesturnya kan yang sosial Marcel gimana? Itu cukup gini nih. Lu juga cukup gini aja. Nah terus apa lagi yang lo dapat habis itu terus kan dapat jatah nih. Tuduhan Bang. Tuduhan. Iya gue dibilang apa namanya dibayar berapa sama 02 gitu buat ngejatoin Panji. Terus udah amplop dari Gibran udah nyampe belum gitu-gitu Bang. Nyampe tapi? Mana gue tunggu-tunggu kagak ada. Tapi kalau misalnya nih beneran ya, lu akhirnya disuntik tuh sama 02. Dan lu akhirnya nyerang Panji dengan materi lu. Lu mau nggak? Nggak mau.
Mending pure dari lu sendiri. Dia belum ditawarin duitnya. Iya. Enggak, emang gue nggak suka dinasti bang. 10 miliar lo dikasih mau nggak? Enggak, Serius lo? serius. 15 M. Ya udah nggak jadi dibilang Dan orang itu. Gue sebenarnya udah ngobrol sama si Giri. Mau ngasih lo duit sebenarnya. Kagak lah bang, saya nggak mau duit-duit gitu. Kenapa? Duit gitu tuh kenapa? Duit gitu tuh duit apa memang? Emang Kita harus duit gitu. enggak, gue takutnya kita udah dikasih duit sama dia, kita harus memuji-muji dia terus kita harus mengkampanyekan dia. Enggak, kalau di kubu mereka itu mereka ngerosting mereka juga nggak masalah. Beli putus aja. Apa tuh beli putus? Ya pokoknya lu cuman sampai Nyoblos. seminggu muji-muji, setelah itu mah bebas. Bebas. Oh jadi ML gitu? Ya mungkin. Enggak, ya. Berarti sebenarnya kalau gua jadi lu ya, ketika akhirnya ditawarin sama si Ajis untuk ngisi di Stand Up Fest, itu kan jadi kayak, wah anjing, ini materi Iya gua lagi. harus kuat banget anjing. Gue nggak ada Lu kepikiran. udah siap nggak? Ah, enggak. Lah, gimana sih lu? Gue nggak ada kepikiran untuk sampai di situ bang. Yang penting materi lo aman aja waktu itu ya. Iya, yang mikirnya. penting gue udah bawain keresahan kabupaten aja udah. Ya tapi kan tujuan menyampaikan keresahan tuh untuk dapetin sesuatu. Setelah dapat lu malah, gimana sih lu? Takut bang, karena mungkin salah satunya gue belum ada di situ karena mungkin gue belum layak ada di situ. Oh iya. Tapi lu nggak nyampein itu kemarin. Kan gue bilang di akhir, maaf Bang Panji, ini bukan keresahan gue, ini keresahan komik-komik yang gak Kabupaten. naik di stand up. Tapi keberanian dia ngasih inspirasi sama orang-orang. Salah satunya dari Bandung itu loh. Kang Dia- Didi yang kuli. Dia bikin video, dia juga Speak speak up. up. Kenapa dia nggak dijadikan line up? Iya, dia Di saat ngerasa nama dia lagi naik. saya udah masuk suci 2 dan lumayan. Nah, ini seniornya di Stand Up Indo Bandung nih, Mike Dani. Bagaimana tuh, Dan? Akhirnya ngomongin Bandung kayak gitu kan. Akhirnya ngomongin soal Bandung karena orang-orang Bandung tuh sebel. Padahal pas gua cari tahu lagi, orang-orang Bandung mah nggak pernah sebel sama siapapun, selalu welcome sama Orang siapa. komunitas. Orang komunitas. Tapi kalau dia membentengi diri sendiri, dia menjaga jarak diri sendiri gitu, ya bukan salah kita gitu, bukan salah orang Bandung, salah dianya gitu. Nggak mencoba untuk Kang, damang Kang gitu. Lah bukan dia open mic terus nggak? Jarang dia mah jarang. Lah kan juga nggak open mic. Ya tapi kan gua nggak bikin klarifikasi. Bahkan gua kalau misalnya nggak diajak jambore apa, gua yang jus kenapa sih? Enggak, gua mah ngukur diri gua mah. Kan abang kan joknya udah banyak bang, yang speak up itu kan dikit joknya. Iya sih. Iya bener. Iya, makanya kita butuh panggung kan kita. Kalau lu kan udah banyak panggung lu. Enggak juga, tapi kan merasa sebagai orang yang sudah lama di situ tapi nggak diajakin gitu kan. Kalau misalnya mau egonya kita ini gitu ya. Ya pasti gua akan komplain nanya, kenapa sih lu? Apa ada pasti nanya gitu, masalah sama gua apa sih? Gitu. Cuman gua mah enggak. Nggak peduli soalnya. Yang penting keuangan dapur keluarga jalan. Ya itu. Tapi kalau misalnya Aji sampai minta tolong tanpa dibayar pun karena itu rumah gua akan hadir gitu. Iya benar-benar. Makanya gua nggak pernah nanya tuh mau diundang ini, tanya berapa? Nggak pernah tuh. Tapi- Kalau anak-anak komunitas tuh nggak pernah. Tapi nggak ada tapi nih. Nggak ada. Kan yang si Eza yang nanya. Oh iya. Manajemen Nanya apa? MLI yang nanya. Nanya apa? Ngomong sama Eza, ada duitnya nggak gitu. Lu yang ngomong dah, gua nggak enak. Nggak nih. enak. Itu rumah gua. Iya. Di rumah juga ada aturan. Iya ada aturan dong. Gila gua udah diusir. Mike, tapi dalam keseharian lu emang seberani itu? Apa karena mentok materi doang gitu? Mungkin karena dulunya gue anak pang kali bang ya. Jadi Selalu gue emang bersuara. suka ngomong-ngomong kayak di keluarga, di tetangga gitu. Gue tuh mungkin berani ya, kayak misalkan tetangga ada yang musik gue, keluarga gue gitu. Terus gue samperin bang kayak gitu. Itu lu sampai segitunya gara-gara apaan sih kalau jadi ngepang gitu? Gara-gara miskin. Oh syarat anak kepang emang gitu ya? Enggak sih. Tapi kebanyakan. Anjing orang pang tuh sebenarnya nggak miskin. Dia tuh harus beli spike, beli aksesoris itu lumayan mahal. Satunya 2.500 kalau nggak salah ya. Iya. Yang besi-besi gitu kan. Dokmarnya Dokmarnya Oh, mahal. dokternya asli. asli bang. Iya, pang tuh bukan karena miskin aja. Gue sempet juga soalnya jadi anak pang, bukan karena miskin, karena tren aja. Kalau gue ngelihat fashionnya di spike gitu? keren, pakai sepatu, terus si celananya dimasukin, kelihatan keren aja pakai jaket kulit gitu. Bukan karena miskin, memang karena kerennya. Pas lo jadi pang, terus lo nikah? Nggak nyambung ya? Kan pang anti kemapanan, lo nikah nyari apaan itu? Anti kemapanan tuh bukan nggak boleh mapan bang. Jadi apa? Ya, gimana? Iya, Coba bener deh. jelasin. Anti Gua nggak ngerti kemapanan nih. nggak boleh
mapan tuh gimana? Anti kemapanan tuh kita harus terus belajar biar jangan merasa diri kita udah cukup, udah mapan, udah cukup, kita harus terus belajar. Lah belajar gimana? Lu nya semua di jalanan mulu kagak Di pernah jalanan sekolah? banyak yang gue pelajari bang. Kayak apa misalnya? Nyopet, enggak dong. Belajar ya? Lu mancing sih. Kayak belajar musik, Eh, gitar, terus pernah drum juga tapi belum bisa. Oke. Terus Belajar drum di jalan bagaimana caranya? enggak, maksudnya sama orang-orang di jalan Oh, tapi iya. mereka yang ngajarin. Terus kayak belajar sablon, belajar jualan, marketing juga. Oh, lo pakai di Ciu tuh ya? Jualan Ciu. Gua baru dengar Bikin lu pernah tato. jadi bandar ciu ya. Set ini asli. Iya, tapi Bener nggak ada yang kagak? tahu bang. Lu tahu? Lu nggak tahu sama sekali. Lu siapa sih sebenarnya? Oh, itu kakaknya? Kakaknya dia. Dia waktu itu merantau. Oh, merantau. Oh, lu nyalain kakak lu nggak? Enggak, Gara-gara dia merantau lu nggak ada teman, seharian lu jadi belangsak. nyalain bapak gua. Kenapa ayah miskin? Atau jangan-jangan ayah tuh yang bikin huruf P di pang tuh dia. Jauh banget, jauh banget. Ini kalau boleh tahu ya kan setahu anak kreatif nih, lo nikah 2 kali, betul ya? Betul. Nikah 2 kali, terus sebelumnya ngepang, tuh penjembatanin bagaimana tuh dari pang ke nikah tuh apa sih? Emang anak pang nggak boleh nikah bang? Ya maksudnya kan menurut gua nih kan gua nggak tahu nih, anak pang itu kata lo proses belajar di jalan apapun itu, tapi kan nikah itu adalah sebuah hal yang berbeda menurut gua. Kan menikah itu harus banyak yang dipikirkan gitu. Orang anak mah nggak mungkin tuh mikir sampai situ gitu. Apa dipikir pernikahan kita belajar nikah aja deh gitu. Belajar Astaga. tapi halal gitu. Apa ya waktu itu gue pengen nikah. Kenapa ya? Gue juga bingung deh. Kenapa waktu gue nikah ya? Gitu waktu. Apa lu pas pertama dicekokin kali. Cio terus akhirnya mau nikah mau nah, gitu. Iya, gue ngerasanya waktu itu, oh kita sejalan nih pemikiran, kita satu circle. Udah kita nikah aja. Terus udah bertato juga kan waktu itu. Kayak siapa yang bakal nerima gue kalau gue bertato? Kayaknya yang Kalau satu bukan circle. dia gitu yang satu circle. Kayaknya dia doang nih. Soalnya dia bertato juga. Emaknya kalau ngatain gue bertato, anak dia juga kan gitu. Oh iya benar. Jadi nggak ada penolakan dari mertua gitu loh. Kenapa sih lu aneh banget ngelihat dia? Biasa lagi di kehidupan kita begini mah biasa. Biasa ya. Gue agak bingung sih. Sejujurnya gue bingung. Gak terima ya lu? Iya. Anak pang nikah gak terima Iya. ya? Karena menurut gue kan pang belajar cara pembelajaran dengan pernikahan beda gitu. Tapi kalau ternyata patokan lo adalah tatoan, terus lo takut nggak ada yang nerima selain satu circle gitu, jadi gue nikah gue jadi oh oke ngerti deh gitu. Nah, Berakhir bahagia kan pernikahannya? Tentu tidak dong. kan cuma belajar, ada lulusnya. Nah belajar. Iya bener. Kan lu ngomong anti kemapanan belajar. Terus akhirnya kan lu, oh dapat pelajaran dari pernikahan pertama, akhirnya nikah lagi kan. Nikah lagi. Gimana pernikahan kedua? Pernikahan kedua Kan lu nggak juga. boleh merasa mama, jadi belajar terus. Tapi sebelum kita ngomong ke pernikahannya lagi, nih kita coba nih lo kan menurut kita nih lo berani nih Beropini. beropini, ngomongin pendapat-pendapat yang menurut orang tuh gue nggak berani ngomong kayak gitu. Iya, terus apalagi orang Pang sekarang jujur kan, dia mengeluarkan dulu kata-katanya, setelah itu minta maaf. Iya. Itu mah lu, nggak usah ikut ngepang nih. nggak apa-apa. Saat mama kabur ya. Nah, lo tau nggak ini ada berita Wandahara. Wandahara itu kan dia laki-laki yang memakai cadar ikut pengajian seorang ustadz ya? Iya Dan ya? Ustadz Iya. Hanan. Ustadz Hanan. Ustadz Hanan, Oke. Terus rame tuh kan, rame. Terus sampai ada ormas yang menuntut dia karena melakukan penistaan agama. Nah, berita itu hilang. Dikabarkan karena emang dia dekat dengan circle-nya Raffi Ahmad gitu. Nah, menurut lo kenapa tuh bisa seperti itu? Kalau dengan ilmu-ilmu yang lo udah pelajarin, lo mengomentari berita itu gimana? Kenapa berita itu hilang? Duit bang. Oh, berani juga deh. Gue sih nggak sampai segitunya Oh itu mikirnya. terlalu berani ya? Kacau lo Boleh berani di-cut banget. nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya duit bagaimana? Kayaknya mungkin ya. Ini boleh gak sih kita beropini? Boleh kan, ini boleh. Misalkan gue punya circle yang teman-teman gue yang di atas yang punya nama baik gitu. Terus tiba-tiba gue mencoreng nama baik mereka dengan cara kayak gitu. Terus akhirnya ada yang laporin gue nih. Gimana caranya orang yang laporin tarik lagi laporannya, kasih duit aja. Gitu Dan. Enggak juga, pemikiran gua beda sama lu. Nah, apa pemikiran? Tadi lu mau kasih kata lu 10 miliar dari 02 lu terima. Enggak, lu mah Berarti jahat. duit kan? Lu mah jahat pikiran lu, jahat. Terus apa? Serem gua.
Nih ya, kalau husnuzon husnuzon gua ngelihat ada Sahnas, ada Rahpi dan ada Ustadz Hanan juga. Kan siapa tahu Ustadz Hanan yang bilang sama polisi, bilang udah Pendekatan persuasif. pendekatan suasif. Wah, Oh, parah lu. perdamaian. Iya, kenapa Iya. harus uang sih? Hah? Oh, soalnya selama ini gue damai sama polisi pakai uang. Jadi gue pikir segala perdamaian itu harusnya dengan uang. Memang betul sih. Cuma nggak usah diomongin mestinya. Oh gitu ya. Boleh. baru tahu. Iya, maksudnya Oh dengan- iya mungkin ya. Kan dengan uang tuh ya kan orang datang ke polisi kan ada transport segala macam iya itu dong, kan. Maksud iya. lu gitu kan? Iya. Buat beli rokok kan? Waduh. Rokoknya Udah dilurusin. Bang. Bang jangan mancing bang. Tapi ya kenyataannya faktanya memang ada yang begitu. Ada, ya. Tapi kan yang ini belum Mungkin tentu. ini enggak, iya. Belum tentu kecil yang ini, pasti gede. Kau bercanda, Rapi, bercanda. Oke. Ada pendekatan persuasif lah. Ya, pendekatan persuasif ya kuncinya ya. Ya. Mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Iya, iya. Betul. Mungkin di komedi kita bisa mikir gitu, cuma kalau dalam kehidupan nyata ya kita mikir yang positif aja biar aman. Cuman nggak fair aja, karena gue pernah ngalamin ini juga kan. Terus apa yang lu lakuin? Disemjet. Pakai cadar loh. Enggak. Tapi ya yang dilakukan gue juga sama. Gue datangin orangnya, gue minta maaf gitu. Selesai jadi kasusnya. Selesai. Nggak pakai duit sama sekali gue. Pakai apa tuh? Pakai maaf aja, maaf terus miring dikit. Biar apa miringnya? Ya biar kelihatan bener tulus. Tapi tulus gue, nggak kelihatan tulus. Lihat yang ini bahaya nih. Nih ada juga kasus yang lagi rame. Lu tahu kan yang ada orang yang kerja apa pemilik barbershop itu yang nendang istrinya? Iya Selebgram. tahu. Gua dengar trauma yang sama nih gitu. Pernah mengalami KDRT juga. Lo ngeliat itu bagaimana tuh? Traumanya muncul kah atau bagaimana? Gue ngeliat itu nggak langsung ada tiba-tiba ada trauma gitu. Gue baca dulu ini kenapa ya. Kan gue baca juga caption si selebgram itu ya. Kejadian itu udah berkali-kali. Ya. Sudah berkali-kali. Kalau tidak salah sudah ada 10 video sebenarnya bukti untuk dilaporkan ke polisi. Iya, terus gue mikirnya kenapa harus berkali-kali? Kenapa nggak sekali terus langsung lu cut off gitu? Oke. Oh jadi lo sebenarnya ini masukan ya, sebenarnya masukan untuk perempuan yang digituin kenapa harus nunggu berkali-kali Iya. gitu ya. Mungkin kan perempuan berpikir kan kalau laki-laki itu masih bisa berubah. Menurut gua kalau KDRT dan selingkuh itu hal yang udah susah banget kita rubah, kecuali dia yang pengen berubah sendiri. Jadi kalau kayaknya bisa deh sama gua berubah, enggak kayaknya bullshit deh gitu. Lu jangan terlalu berpikir kalau cowok ini akan jadi baik setelah dia sama lu, enggak. Dia akan jadi baik kalau dia pengen jadi baik, bukan karena lu gitu. Iya benar. Oke. Tapi kalau misalnya gini, gue tidak menyalahkan Iya, betul. siapapun dulu ya. Si cowoknya pengen berubah nih, tapi si cewek ininya nggak berubah. Akhirnya memicu lagi dia untuk melakukan hal itu. Gimana tuh? Benar. Karena kalau kita pengen berubah, yang harus berubah, kita pengen dunia berubah, yang harus berubah kita dulu. Ya. Nah. Jadi ketika lu mengharapkan cowok itu kan berubah nggak bisa dong. Harus lu dulu sendiri yang berubah. Jadi lo mendukung pelaku KDRT itu? Tidak mas, tidak mas. Saya mendukung yang jualan CCTV mas. Sekarang itu berguna sekali ya, banyak banget. Gue juga bingung, dia nunggu 10 video. Ya intinya gitu ya, maksudnya nggak tahu ya. Kan lu tadi ngomong nggak bisa lo cowok yang kayak gitu Kita pertahankan. kepertahankan, lu berharap dia berubah nggak bisa. Ya itu kan harus balik lagi ke lu. Lu juga bisa nggak ketika lu ngomong cowok lu berubah, terus ceweknya juga bisa berubah di hal yang sama gitu. Makanya ketika gue mengalami kejadian itu, gue langsung meng-cut off karena gue tahu nih cara gue seperti ini, dengan cara dia seperti itu nggak akan bisa lagi masuk. Ya, Kalau gue yang harus berubah, terus dianya tetap begitu ya sama aja dong bang. ya benar. Tapi kita ini tadi gua ngomong tidak menyalahkan siapa. Gua nyalain cowoknya, gua Tetap nyalain salah. cowoknya. Salah. Kekerasan Salah. itu tetap salah. Anjing. Apalagi ada bayi juga Ya ya. itu yang Ya. ngilu si bayi gue nggak berani nonton sih videonya sampai tadi itu. Tapi Iya. kita ngeliat, kan ngilu ya terus ternyata kepalanya keinjek nih. Ketendang. Ketendang. Ketendang ya? Enggak, bukan ditendang, ketendang. Dia kan kakinya di belakang bayinya. Tapi gue boleh nanya nggak? Belum lihat gue. Nah, lu pakai subscribe-nya coba. Pakai ini subtitle ya, pakai subtitle itu. Apa tadi ngomong apa? Gue boleh nanya nggak? Boleh. Nah iya. Dari sudut pandang laki-laki gitu, kenapa sih akhirnya laki-laki memutuskan untuk pukulin juga lu gitu? Aduh, gimana ya? Nggak kan mungkin bisa macam-macam. Karena ada trauma juga laki-lakinya. Dia yang pas kecilnya ada referensi
tentang kekerasan ke perempuan. Atau dia pernah lihat ibunya dipukulin sama bapaknya. Jadi referensi dia adalah itu. Bukannya kalau dia pernah melihat ibunya dipukulin, dia tahu ibunya rasa sakitnya kayak gimana, terus dia nggak akan melakukan hal yang sama dengan Mestinya. Tapi kan dia tidak punya referensi bagaimana memecahkan masalah. Ya, sama orang yang tidak punya sosok bapak, misalnya dari lahir udah nggak ada bapaknya nih. Nggak tahu cara menyelesaikan hubungan atau permasalahan Bapak di ibu. rumah tangga itu seperti apa. Akhirnya ya emosi dia yang main gitu. Bisa jadi itu. Tapi kalau misalnya, ya nggak tahu ya, ada memang psikopat laki-laki yang ketika emosi ya pengen ngajar siapapun aja. Nggak cewek, nggak cowok, nggak anaknya. Kan ada yang anaknya gitu kan. Ya itu mah ya karakternya dia. Tapi kalau secara naturalnya laki-laki kayaknya nggak mungkin sih melakukannya kalau tidak ada triggernya gitu. Ada yang bisa nahan, ada yang nggak bisa nahan. Kalau gue termasuk yang bisa nahan, Dengan cara pernah menyakiti diri sendiri. Gitu. memukulin sendiri-sendiri loh. Dengan harapan diberhentikan sama istrinya. Tapi istrinya Ternyata, kebiasaan sok aja terus kan. Gak pernah mukul helm gitu. Udah dong berhenti ngomong. Pengennya jadi udah gitu. Paling cuma ngegas gini-gini. Anjing. Udah belah helmnya. Ya akhirnya Enggak ke situ. Gue juga nggak pernah sih mukulin mantan istri gue ya. Cuma emang nggak ngobrol aja, tiba-tiba masalah gede aja. Cerai tiba-tiba. kok cerai ya. Nggak ngobrol. Itu lebih nyakitin lagi. Enggak ya? Mana menurut lu bagaimana tuh? Lo lebih tersakiti dipukul fisik atau perilaku pasif agresif cowok gitu? Jadi kayak, ini nggak sih lo yang ngomong itu yang bikin lo nggak enak terus Nyelekit. tiap detik gitu? Aduh, dua-duanya bang. Nah kalau harus milih, Hubungan sehat. Enggak ini pilihan. Kalau aja. soalnya kalau dari kata-kata kita yang sakit mental, Ya. pikiran, overthinking. Kalau dipukul, emang sih sakitnya hari itu doang, besoknya juga sembuh. Tapi kan kita nggak tahu kalau saat itu kita mati gimana kan. Tiba-tiba dia mukul sesuatu yang sensitif, tak mati gitu. Takutnya juga bisa. Tapi kalau suruh milih, Kata-kata, sekarang gue udah lebih kebal. oh lebih kuat Iya. ya. Udah lebih kebal. Lebih punya opini juga, bisa ngebalikin juga. Iya. Mau lu di roasting kayak Panji, digituin dari suaminya. Ke situ lagi ya. Gitu. Lagian kalau dipilih kata-kata bisa jadi premis. Betul. Iya kan? Bener. Berarti lu lebih baik memilih laki-laki, tapi tanggung jawab. Gue udah kayak baru dapat omongan nggak enak, gue nggak langsung ngebales. Gue pikirin dulu. Tenang. Misalnya apa misalnya? Misalkan kayak misalkan suami gitu ngomong, lu dandan kayak lu apa kayak nyenengin suami dikit kayak, terus gue nggak langsung ngomong bacot lo gini-gini, nggak bakal ngomong gitu langsung. Gue akan mencerna dulu omongan dia sampai gue tenang, terus gue bakal jawab, lu nyuruh gue dandan ya, mana duitnya gitu, kayak misalkan. Oh berarti udah perawatan." sebelum-sebelumnya lu tuh begitu, makanya lu disikat. Enggak, sebelum yang enggak terlalu gitu. Nggak usah dibahas. Tapi ini ya, kan ada berita terbaru nih katanya. Jadi dia ketahuan nonton bokep. Istrinya? Si cowoknya ketahuan nonton bokep sama istrinya. Istrinya marah, nangis. Menurut gua sih bisa terjadi itu ya, karena mungkin istrinya menganggap, lah lu kok nonton bokep, gua dianggap apa gitu. Tapi lu ngelihat kan semakin banyak nih KDRT gitu ya. Kalau kita lihat gue nggak tahu emang kejadiannya semakin banyak atau karena sosial media. Tapi kita tahu bahwa kalau kita buka sosial media banyak sekali kasus KDRT. Itu sorry nih, lo bikin lo takut nggak kalau mau mulai hubungan yang serius? Takut ada sedikit. Tapi nggak takut banget sampai nggak pengen nikah lagi gitu. Masih kepengen lah nikah lagi. Iya tapi setidaknya dia punya kan ya berkembang lah ya di dunia stand up dia gitu dengan opini dan segala macam. Pasti belajar dari sebelumnya. Oh laki-laki ketika marah itu kemarin gua kenapa ya? Makanya dia punya pemikiran sekarang kayak gitu. Kalau misalnya cowoknya marah, dandan lu, dia nggak langsung bacot lu gitu. Tapi dia mundur dulu tuh, bro narik anjing lu. 2 detik bedanya. 2 detik bedanya. Ya saran gue sih kalau misalnya karena lo stand up comedian dan kalau misalnya mau nikah lagi ya lo harus sukses banget dulu aja. Jadi ntar bisa gaji suami lo. Oh mau ke situ arahnya. Tapi ada penelitian gini, kalau zaman dulu itu tidak pernah terjadi KDRT waktu zaman laki-laki masih berburu keluar. Bukan bang, bukan nggak pernah terjadi karena nggak ada CCTV. Enggak, dulu jadi perbedaan psikologisnya. Dulu tuh laki-laki sering keluar nyari uang kerja,
perempuan nyiapin untuk makanannya gitu. Nah kalau sekarang kebanyakan perempuan yang keluar kerja, laki-laki jadi kebanyakan di rumah, laki-laki statusnya lebih rendah dari rata-rata yang melakukan KDRT pasti lebih rendah. Ya. Selingkuh juga bisa kalau ketahuan jadi KDRT. Dia ya? Karena malu dia. Iya, Dia sih. Malu udah ketahuan salahnya, gue pukulin aja lah. Oh, berarti yang terjadi sama lu itu? Enggak, yang terjadi di sosial media kan kebanyakan tentang selingkuh. Kalau gue kan emang karena ekonomi. Iya. Oh iya. Udah ekonomi selingkuh lagi enggak ya? Enggak. Kalau karena ekonomi mah gue nggak bisa nyalahin cowok lu ya. Iya. Kayaknya lu deh banyak minta. Enggak ya bercanda ya. Ketika cowok lu bilang, lu dandan kek, ya duitnya mana? Kan miskin gitu. Iya. Ya udah nggak usah pengen dandan, nggak usah pengen lihat cewek cakep, nggak usah ngapain. Ya udah gue pucet aja, emang kenapa? Kalau gue nggak pakai bedak emang kenapa gitu? Tapi setidaknya ya ini mah masukan aja. Walaupun misalnya nggak ada duit buat dandan, setidaknya rapih lah. Baju rapi gitu, nggak yang sembarangan make gitu. Enggak sih, gue dandan ini kan. Ya sebenarnya siapa sih perempuan yang nggak pengen cantik, Betul, Bang? betul. Kalau kita dibiayai, dikasih fasilitas, dikasih baju yang bagus, ya pasti pengen cantik lah. Kalau lu yang nggak sanggup untuk ngasih kita baju yang bagus, ngasih kita bedak yang bagus, ngasih kita sabun mandi biar kita wangi terus gitu, ya udah lu nggak usah banyak komplain gitu. Iya, Terima. maksudnya disesuaikan dengan status lu gitu. Maksudnya kalau lu memang miskin nih cowoknya kan nerima lu, ya udah nerima segitu. Tapi maksudnya lu tetap menjadi perempuan yang tetap menjaga, bukan harus make up kayak gitu, tapi rapi aja. Maksud lu dia nggak rapi? Gue mandi. Iya kan? Maksud lu dia nggak rapi sebenarnya? Buka bajunya. Tato semua. Iya sih kalau itu. Mac, nih menurut lo nih kita balik lagi ke stand up ya. Masa depan stand up komedi di Indonesia bakal bagaimana? Bukan stand up Indo ya, stand up komedi di Indonesia nih. Lo kan punya keresahan lu udah berapa tahun nih? Berapa tahun dalam stand up komedi sih? Belajar? Dari 2017. 2017, udah bertahun-tahun. Lo udah ngerasa karir lo udah membaik belum? Sekarang. Heeh. Udah Membaik. Nah, membaik. 5 tahun lagi lo bakal lihat bagaimana? 5 tahun sampai 10 tahun lagi deh. Potensi bagaimana? Karena kan banyak komik baru gitu. Banyak komik baru, banyak keresahan baru, banyak komplainan baru gitu. Persaingan baru. Kalau gue mikirnya ya gue nggak mesti apa ya, gue nggak tahu bakalan kayak gimana ke depannya, tapi gue tetap punya pegangan omongan Bang Panji. Kita harus punya konsisten, terus kita harus tidak boleh menyanyiakan 5 menit kita. Misalkan kita tampil 5 menit nih di tempat ini, kita harus maksimalkan itu. Karena itu yang bikin kita nanti ada yang suka, ada yang mau ngasih job dari 5 menit itu. Oke. Gitu. Oke. Caranya lu bertahan di dunia yang lu sukai, misalkan stand up comedy ya dengan cara konsisten. Udah itu. Setuju. Kalau tadi kan lu sebelum membuat roasting tentang Panji, lu tuh sebenarnya ingin membawakan keresahan kabupaten aja gitu kan, punya materi tentang sebenarnya apa sih? Maksudnya secara garis besar keresahan kabupaten tuh yang kalian ngerasa rasain gitu. Oh, kayak acara-acara besar kita harus audisi gitu. Kayak misalkan waktu itu LSD apa ya? LSD kita mau jadi line apa harus audisi. Oke, kalau misalnya orang-orang yang memang di kabupatennya tidak terlalu terlihat, ya harus diaudisikan kan, itu sesuatu yang fair gitu. Iya. Fair. Ya. Betul. Ya terus kenapa akhirnya jadi masalah? Karena menurut gua nggak sejelek itu waktu itu. Waktu itu kita punya Bang Empir yang seling keliling waktu itu. Iya ya, oke. Terus dia juga dapat Golden Suci. Heeh. Terus banyak anak-anak baru juga yang suka keliling gitu. Masa sih tidak terlihat itu gitu. Ya soalnya memang Ya, wajar sih, maksud gue dengan masih fair pengisian sih. ketat wajar. Itu untuk ini lagi menyemangati lagi teman-teman untuk berkompetisi, Iya, punya iya. jiwa kompetisi. Atau lu ngerasa, oh tapi enggak sih kalau di Jakarta semuanya nggak lewat audisi. Banyak yang tidak lewat audisi. Banyak emang ya? Wah iya juga sih. Asal ngomong. Nah karena itu kan akhirnya gue bikin stand up tour. Oh, biar dilihat nih Lihat, mungkin sama senior-senior wah Mega bikin tour gitu. Dan alhamdulillahnya turnya sold out gitu. Maksudnya ya masa tidak terlihat itu gitu. Tapi terlihat kan akhirnya? Karena di total politik. Oh, total politik, oke. Tapi menurut gua nih buat penutup ya, ada satu cara lagi yang lebih mudah buat lu. Kayaknya gue dijebak dari tadi deh. Karena kan lu Nggak merasa ada, bahwa ini mah karena kita lu di nawarin. daerah bukan di Jakarta, jadi nggak kelihatan.
Dan ini ada satu cara buat dia supaya satu gerakan dua solusi tercapai. Apa? Jodoh dan karir. Lu pindah kos-kosan ke Jakarta. Jadi kelihatan lu di Jakarta 2 kos-kosan yang open. Bisa dapet cowok. Nah, bisa bener. Oke? Gimana? Nggak mau. Udahlah, lupakan kabupaten. Kos-kosan Sebentar lagi kabupaten mau di bumi hanguskan. kos-kosan campur. Gue udah susah-susah menyuarakan kabupaten. Gue tinggalin kabupatennya. Yang seneng anak kabupaten, kita udah merdeka gitu. Udah dibawain. Mega, makasih banyak ya. Makasih, Sukses Bang. terus, terima kasih Ya. buat keberaniannya. Oke, sampai ketemu lagi di debat yang berikutnya. Makasih.